كتاب الله كتاب الله كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع الهدى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para jemaah Masjid Baitur Rahim di Cikunir, ya semoga Allah Subhanahu wa taala berkati waktunya dan kehidupannya dan amalan salehnya sebagaimana diamanatkan kepada kami untuk mengisi kajian yang berkaitan dengan kemuliaan interaksi dengan Al-Quran untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jemaah Masjid Baitur Rahman atau Baitur Rahman, ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita tuturkan di kajian ini dan apa yang kita dengar menjadi pemberat mizan hasanat di akhirat nanti dan menjadikan kehidupan kita dunia dan juga akhirat menjadi kehidupan hayatan thayyibah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan. Di sini keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an terutama di bulan Ramadan. Kita tentu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan akan penjagaannya terhadap kitabnya sampai kapanpun. Dialah yang menurunkannya dan dialah yang menjaganya. Berbeda dengan kitab samawi lainnya yang telah Allah Ta'ala turunkan seperti Injil, Zabur, Taurat yang telah ditahrif dan diubah-ubah secara lafal lebih-lebih maknanya oleh orang-orang yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Qur'an lafalnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat Al-Hijr ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah nazzalna, menurunkan, dan lafal yang Allah Ta'ala gunakan untuk makna menurunkan di sini dengan kata nazzala, nazzalna, bukan anzalna. Ada anzalna, ada nazzalna. Kalau misalnya anzalna berarti artinya menurunkan, ya sebagaimana umumnya menurunkan, baik menurunkan seluruhnya sekaligus secara komplit maupun menurunkan secara berangsur. Adapun di surat Al-Hijr ayat 9 ini, inna nahnu nazzalna dzikra. Nazzalna dengan nazzalna bukan anzalna, maka beda dengan anzalna. Nazzalna berarti kami telah menurunkan secara gradual, secara berangsur, secara munajjam, berangsur
Jadi tidak satu paket Al-Quran langsung 30 juz sekaligus turun kepada Nabi Muhammad SAW, tidak. Melainkan diturunkan secara berangsur untuk memudahkan kaum muslimin dan meringankan bebannya Rasulullah SAW. Kemudian wa inna lahu lahafizun, dan kami betul-betul menjaganya, itu menjaga lafal Al-Quran, menjaga originalitas lafal Al-Quran, tidak akan ditahrif, atau kalaupun ada yang mau menyelewengkan lafalnya, maka Allah akan menjaganya melalui tentara-tentara Allah, yaitu kaum muslimin, untuk mengembalikan Al-Quran pada hakikatnya, pada lafal yang sebenarnya. Kemudian jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 16, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yaitu kalam Allah Ta'ala ini, Al-Quran, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Ta'ala memberi petunjuk bihi, dengan Alkitab, dengan Al-Quran, memberi petunjuk dengan Al-Quran. Nah, petunjuknya petunjuk kemana? Ya, atau untuk siapa? Untuk orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang betul-betul mencari ridha Allah, orang yang mengikuti sunnah nabinya, ya, maka akan Allah beri hidayah dengan Al-Quran. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika anda merasa bahwasanya diri anda ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, namun untuk Al-Quran anda tidak begitu peduli, maka di sini ada hal yang harus betul-betul dikoreksi. Karena ketika seseorang betul-betul mengikuti sunnah, memperjuangkan sunnah, maka tidaklah ia, melainkan juga harus mendasarkan dirinya, akidahnya, amalannya, sikap dan muamalahnya berdasarkan Al-Quran. Dan dia harus memperhatikan Al-Quran, karena disitulah kitabul hidayah, kitab al-hidayah. Barang siapa yang ingin yang menginginkan ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia hidayah dengan Al-Quran. Dan petunjuk atau hidayah tersebut menuju apa? Apa yang Allah tunjukkan, yaitu subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Jadi subulas salam yaitu turuqus salam, turuqus salamah, jalan-jalan keselamatan yang mengantarkan kepada daris salam, negeri keselamatan yang terlepas dari segala kecacatan dan aib, yang aman dari segala kegelisahan dan ketakutan, yaitu al-jannah, yaitu surga. Jadi subulas salam yaitu subul ilal jannah. Al-Quran ya pengantar menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran mengantarkan kepada surga Allah. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju an-nur, cahaya. Maka lihat di sini az-zulumat disebutkan dengan lafal zulumat dengan jamak. Dengan jamak, kegelapan demi kegelapan. Ilan nur, menuju an-nur dengan mufrad, yaitu singular. Maka bisa kita katakan kesesatan itu berlipat-lipat dan banyak modelnya. Sementara an-nur, cahaya atau kebenaran, itu cukup satu. Dan memang yang sahih adalah kebenaran itu tidak berbilang. Ya, kebenaran itu tidak berbilang, hanya satu, khalas. Islam, Islam. Dan Islam yang benar adalah Islam yang sebagaimana yang diturunkan, sebagaimana yang diwahyukan dengan Al-Quran dan Sunnah kepada Nabi SAW, dan dengan itu kemudian kita berihtidak dan mengambil hidayah.
biiznihi, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka keluar dari kegelapan-kegelapan menuju kebenaran Islam dengan izin Allah. Ini menunjukkan hidayah, taufik, dan juga hijrah, lepasnya seseorang dari masa jahiliyah atau dari kebodohannya, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena dirinya yang hebat. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan lagi-lagi Allah Ta'ala sebutkan, dan Allah Ta'ala memberi mereka hidayah menuju ke jalan yang lurus. Dan ini semua dengan apa? Berihtidak dengan Al-Quran. Kemudian di surat Fussilat ayat 42, Allah Ta'ala berfirman, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat ke-42, la ya'tihi al-batil, tidak ada kebatilan di Al-Quran tersebut. Al-Quran tidak mendatangkan kebatilan sedikit pun. Ya, min baini yadayhi wala min khalfihi, tidak ada kedustaan dalam Al-Quran. Ya, min baini yadayhi wala min khalfihi, dari depan sampai belakangnya komplit, tidak ada aib, tidak ada kecacatan dan ketercelaan dalam Al-Quran. Tidak ada kebatilan sama sekali. Ya. Tanzil min hakimin hamid. Al-Quran adalah penurunan dari Allah Ta'ala yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kemudian pula disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi kita telah menyebutkan banyak daripada ayat atau beberapa ayat yang menjadi syawahid dan dalil akan keutamaan Al-Quran, maka di sini ada hadis yang masyhur yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sungguh Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pada pemilik, yaitu para pembacanya. Lebih-lebih penghafal yang ikhlas. Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah wa Surat Ali Imran. Bacalah oleh kalian Az-Zahrawan, yaitu dua surat, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma furqan min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima. Jadi bacalah oleh kalian dua surat yang panjang, itu Al-Baqarah dan juga Ali Imran, dan usahakan baca dengan komplit, ya. Keduanya akan datang menjadi penaung di hari kiamat nanti, ya, jadi menjadi hujjah untuk para pemiliknya. Jadi nikmat sekali kalau seseorang sudah bisa menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia bisa membacanya dimanapun, bahkan tanpa melihat mushaf, dengan hafalannya yang mutqin, maka itu keutamaan yang sangat besar. Baca Al-Baqarah setiap hari, Ali Imran setiap hari, di mobilnya, di atas motor, misalnya ketika dia mengendarai motor, murajaah, atau ketika dia berjalan, ketika dia melakukan hal-hal lainnya, bahkan ketika dia menggendong anaknya, atau ketika dia terdiam, teringat hafalannya surat Ali Imran, dibaca oleh dia. Maka ini nikmat sekali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah,
Sesungguhnya membaca surat Al-Baqarah itu adalah keberkahan, wa tarkaha hasrah, yaitu meninggalkan surat Al-Baqarah adalah hasrah, yaitu penyesalan. Jadi orang kalau misalnya dia membaca surat Al-Baqarah, dia akan mendapatkan keberkahan, dan jika dia tidak mau membaca surat Al-Baqarah, itu akan menjadi kerugian buat dia. Wala yastati'uhal batalah, dan surat Al-Baqarah ini tidak bisa dilawan oleh para penyihir. Ya, tidak bisa dilawan oleh para penyihir. Artinya, seseorang ketika dia terkena efek sihir, maka dia bertawassul atau dia beramal dengan membaca surat Al-Baqarah, itu akan memperkuat dirinya dengan izin Allah dan melemahkan sihir-sihir yang menyerang dirinya. Dan dia harus yakini itu karena Rasulullah SAW mengungkapkannya, dan ini penting sekali. Jangan pernah mengira bahwasanya di zaman seperti sekarang, ketika modernisme telah merambah dari kota bahkan menuju desa, kemudian kemajuan teknologi dan elektronik di mana-mana, dan lainnya dari hal-hal yang tidak ada di zaman sebelum ini, kemudian dikira bahwasannya hal-hal semisal sihir itu sudah tidak ada lagi sekarang. Tidak, justru sekarang banyak mempromosikan khurafat, sihir, kemungkaran melalui media sosial. Dan sihir sekarang pun menggunakan teknologi. Ya, sebagian penyihir, mereka tidak menyebut diri mereka dukun lagi dan seterusnya. Maka kita pasti perlu untuk mengamalkan hadis ini, yaitu membaca surat Al-Baqarah terutama, dan juga surat Ali Imran. Lebih-lebih kemudian memahami kandungannya, terlebih kemudian mengamalkan isinya. Maka ini penting sekali jemaah sekalian, ya, jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Terlebih di zaman atau di bulan Ramadan ini, kesempatan yang sangat-sangat berlangka untuk bisa terus di rumah. Kenapa hanya kita diberikan hashtag work from home, sementara seharusnya kita diberi hashtag read from home, yaitu banyak baca Al-Quran dari rumah. Kalau work from home, mungkin atasan kita dari pusat atau dari kantor atau dari rumahnya bisa mengetahui kita sedang bekerja di rumah. Ya, tapi pengetahuan yang pendek karena tidak melihat langsung. Tapi kalau kita read from home, baca Al-Quran sedari di rumah dan di rumah terus, maka yang mengawasi kita adalah Rabbul Alamin. Kalau atasan menggaji kita dan mungkin THR bisa ditunda, karena belakangan pemerintah juga menetapkan pembolehan penundaan pembagian THR. Yang semoga Allah mudahkan urusan kaum muslimin. Tetapi pembagian hadiah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu janji yang pasti. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an adalah janji yang absolut. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, bacalah Al-Baqarah, Ali Imran, khatamkan Al-Qur'an, jangan tinggalkan Al-Qur'an. Yang semoga Allah taala menjaga Anda dan Anda semua dan kita semua di kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian ikhwah sekalian, jemaah rahimakumullah dan akhwat, disebutkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf.
barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf ta dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka untuk satu huruf itu dia dapat apa? Satu hasanah, satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha, dan kebaikan itu di sisi Allah itu dilipatkan 10 kali. Ini berarti satu huruf 10 kali 10 pahala, ikhwan. Satu huruf 10 pahala. Lalu bagaimana pembagian huruf tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf ta. Bukan satu huruf saja, melainkan walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tapi sekarang kalau misalnya kita mengalami futur atau mulai malas di pertengahan Ramadan untuk membaca Al-Quran, maka sekarang motivasikan diri Anda dengan apa yang barusan kita tuturkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu huruf itu 10 kebaikan. Tapi sekarang misalnya kita membaca safha atau halaman ketiga dari Al-Quran, kita praktekkan deh. Atau jangan dari surat Al-Baqarah, kita praktekkan dari surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, ya, dari surat Al-Ikhlas. Baik. Itu satu halaman, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, dimulai dari Al-Ikhlas. Coba kita praktekkan kalau satu huruf itu satu kebaikan dilipatkan jadi 10 kebaikan satu huruf. Sekarang motivasikan diri Anda ketika Anda mengalami futur membaca Al-Quran. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Taib, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Berapa huruf? Qaf satu huruf, lam satu huruf, 2 sudah. Huwa, ha satu huruf, waw satu huruf, 4 sudah. Allah, lafal jalal Allah, anggap di sini ada 4 huruf, berarti sudah 8. Kemudian ahad 3 huruf, 8 tambah 3 11. Taib, qul huwallahu ahad, 11 kebaikan dan dilipatkan 110 kebaikan. Dan Anda membacanya ketika sedang berpuasa, yang ada kemungkinan untuk lebih dilipat gandakan lagi. Lebih-lebih Anda membacanya ketika malam Al-Qadar, maka enggak ada manusia yang bisa melogikakan berapa kalkulasi pahalanya jika dia ikhlas dan diterima oleh Allah. Maka rekan-rekan sekalian, teman-teman ikhwan jemaah rahimakumullah Masjid Baitur Rahman, Qul huwallahu ahad itu sudah 110 kebaikan dan bisa dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka apalagi kalau dia teruskan Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anggap satu surat itu sudah ada kisaran 45 misalnya, ada 45 atau lebih bahkan 50 huruf. Dan itu baru surat pendek sekali. Bagaimana dengan surat Al-Falaq ditambah lagi mungkin sampai 70 huruf. Surat An-Nas 70 huruf. Mungkin saja dalam satu lembar yang surat pendek itu bisa 70 tambah 50, berarti anggap 190-an. Ya. Dikalikan 10, 1900. Anggaplah totalkan genapkan misal saja 2000 kebaikan, 2000 pahala. Taib, sekarang itu satu halaman di surat pendek. Bagaimana kalau Anda beralih ke surat Al-Baqarah di halaman ketiga? Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebut innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hitung berapa huruf itu? Itu baru satu ayat serpihan kecil dari satu halaman. Lalu bagaimana kalau satu halaman sudah berapa ratus huruf yang dibaca? Dan berapa ratus itu? Silakan kalkulasikan 10. Dan belum lagi Allah Ta'ala itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mannan, Al-Karim, Maha Mulia dengan pemberiannya. Maka banyak sekali pahala yang akan
didapat dengan membaca Al-Quran. Dan ini baca Al-Quran afdalul adhkar, sebaik-baik zikir, dan semudah-mudah zikir juga insyaallah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Kami telah mempermudah Al-Quran untuk dilafalkan, untuk diingat, untuk dibaca. Maka siapa yang mau mengambil ibrah dan membacanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk senantiasa semangat membaca Al-Quran ini sebagaimana yang diamanatkan atas kami oleh teman-teman DKM dan panitia Masjid Baitur Rahman. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga bermanfaat. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kehidupan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.